Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng-bareng tentang transformasi dari suatu fungsi. Jadi di sini aku udah nyiapin dua contoh soal tentang transformasi dari suatu fungsi. Yuk kita langsung aja kerjain yang nomor 1 ya. Kita baca nih. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 7 oleh rotasi pada pusat 2,3 dengan sudut rotasi 180 derajat adalah. Nah teman-teman, jika rotasinya itu memiliki titik pusat seperti ini, maka rumusnya itu adalah x-aksen, y-aksen sama dengan cos alfa minus sin alfa cos alfa kita kalikan dengan X kurang A, Y kurang B, lalu kita tambah dengan AB. Jadi rumusnya ini ya teman-teman. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Nah, di sini X aksen, Y aksen sama dengan cos 180 derajat minus sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat kita kalikan dengan X dikurangi. Nah teman-teman, pada titik pusatnya ini X ini berlaku sebagai A dan Y ini berlaku sebagai B ya teman-teman. Jadi X dikurangi dengan 2, Y dikurangi dengan 3, lalu kita tambah dengan 2, 3. Nah teman-teman, cos dari 180 derajat itu adalah minus 1 ya teman-teman. Sedangkan sin dari 180 derajat itu adalah 0. Jadi di sini minus 1, 0, 0, dan minus 1. Kita kalikan dengan X kurang 2, Y kurang 3. Lalu ditambah dengan 2, 3. Nah, untuk mengerjakan matriks ini, kita ingat lagi ya teman-teman bagaimana cara mengalihkan suatu matriks. Yaitu baris dikalikan dengan kolom ya. Nah, langsung aja kita kerjain. Minus 1 dikali X kurang 2 itu hasilnya minus X tambah 2. 0 dikali Y kurang 3 itu 0, jadi kita nggak perlu tulis. Dan 0 dikali X kurang 2 itu 0. Dan minus 1 dikali Y kurang 3 itu adalah minus Y ditambah 3. Nah, kita tambah dengan 2, 3. Maka X aksen, Y aksennya itu sama dengan minus X tambah 4 minus Y tambah 6. Nah teman-teman, untuk mencarinya itu kita harus buat X dan Y nya itu sendirian ya. Jadi kita coba jabarkan lagi. X aksen itu sama dengan minus X ditambah 4. Minus X tambah 4 sama dengan X aksen. Minus X sama dengan X aksen dikurangi 4. X-nya saja itu adalah minus X aksen ditambah 4. Ini aku tandain dulu ya teman-teman. Nah, untuk Y aksennya, Y aksen sama dengan minus Y tambah 6. Minus Y tambah 6 sama dengan Y aksen. Minus Y sama dengan Y aksen dikurangi 6. Maka Y-nya aja sama dengan minus Y aksen ditambah 6. Nah, dari X dan Y yang kita dapati ini, kita masukkan ke dalam persamaannya ya teman-teman. Jadi persamaan itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 7. Nah, untuk nilai X dan Y-nya kita substitusikan dari persamaan yang sudah kita dapat tadi ya. Langsung aja, berarti Y-nya itu adalah minus Y aksen tambah 6 sama dengan
minus X aksen tambah 4 kuadrat dikurangi 4 dikali minus X aksen tambah 4 ditambah 7. Nah, ini kita kerjain dulu ya. Minus Y aksen tambah 6 sama dengan, nah cara cepat untuk perkalian pangkat 2 itu adalah minus X nya kita pangkatin, itu hasilnya adalah X kuadrat. Habis itu semua yang ini kita kalikan, maka minus X dikali 4 dikali 2 itu adalah minus 8X ya teman-teman. Dan terakhir kita kalikan 4 nya, itu hasilnya adalah plus 16. Kita kurangi minus 4 kita kalikan dengan X, itu hasilnya adalah tambah 4X tambah 4X aksen. Minus 4 dikali 4 adalah minus 16 tambah 7. Nah, ini yang 6 di sini kita pindahkan ke ruas yang sebelah kanan ya teman-teman. Jadi minus Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 ditambah 4X aksen dikurangi 16 ditambah 7 dikurang 6. Ini hasilnya adalah minus Y sama dengan X aksen kuadrat minus 8 ditambah 4X itu adalah plus 4X. Plus 4X 16 dikurangi 16 itu habis, dan 7 kurang 6 itu adalah 1. Minus 1. Nah, biasanya soal itu akan dicari dalam bentuk Y-nya saja ya teman-teman, bukan minus Y. Maka ini kedua ruas kita kalikan dengan minus 1. Maka hasilnya adalah ini kita coba pakai pena berbeda. Y aksen sama dengan minus X aksen kuadrat dikurangi 4X aksen ditambah 1. Nah, ini adalah hasil dari pertanyaan yang nomor pertama ya teman-teman. Lanjut, kita coba soal yang nomor 2. Kita baca dulu nih. Terdapat sebuah fungsi Y sama dengan 4X tambah 13. Fungsi tersebut akan direfleksikan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan dengan dilatasi 0,3. Tentukan bayangan akhir dari fungsi tersebut. Nah, pertama kita coba tulis dulu ya teman-teman rumusnya. Rumus refleksi sumbu Y. Refleksi sumbu Y. Matriksnya itu adalah minus 1, 0, 0, dan 1 ya teman-teman. Dan sedangkan untuk dilatasi dengan pusat 0,0 adalah K00K dikalikan dengan XY. Nah, jadi ini dua rumus yang akan kita pakai ya teman-teman. Dilatasi. Nah, yuk kita menjawab soal ini. Pertama, dia itu akan direfleksikan dulu. Maka X aksen, Y aksen itu sama dengan minus 1, 0, 0, 1 kita kalikan dengan XY. Maka hasilnya adalah minus X dan Y. X aksen, Y aksen. Nah, kita cari dulu ya berapa X dan Y-nya. Jika X aksen itu sama dengan minus X, maka X-nya saja itu adalah minus X aksen. Ini kita tandain yang pertama ya. Dan yang kedua, Y aksen itu sama dengan Y. Maka Y itu sama dengan Y aksen. Berarti tidak perlu kita ubah apa-apa ya teman-teman. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Nah, coba ya. Y sama dengan 4X tambah 13. Y-nya itu tadi sudah dapat Y aksen sama dengan X-nya itu kita ganti dengan minus X ya teman-teman. 4 dikali minus X ditambah 13. Berarti bayangan pertamanya adalah Y aksen sama dengan minus 4X ditambah 13. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan dilatasi 0,3. Kita coba cari dulu ya teman-teman. X aksen, Y aksen sama dengan
K 0 0 K dikali dengan XY. Nah, untuk sumbunya itu dan dilatasinya itu adalah 3 ya teman-teman. Skalanya adalah 3. K 3 0 0 3 kita kalikan dengan XY. Maka X aksen Y aksennya itu adalah 3X dan 3Y. Kita cari dulu nih. X aksen sama dengan 3X. Maka X-nya saja adalah X aksen per 3. Kita tandain ya. Dan untuk Y aksen sama dengan 3Y. Maka Y-nya saja adalah Y aksen per 3. Ini kita tandai juga ya. Nah, ini hasil yang sudah kita dapati ini teman-teman, kita substitusikan ke dalam kesamaan bayangan pertama. Bayangan pertama itu adalah Y aksen sama dengan minus 4X aksen ditambah 13. Nah, Y-nya itu adalah Y aksen kedua per 3. Berarti ini bayangan bayangan Y kedua per 3 itu sama dengan minus 4. X-nya itu adalah X aksen per 3. Berarti X bayangan kedua per 3 tambah 13. Nah teman-teman, untuk menghilangkan penyebut 3-nya ini, maka seluruh ruas kita kalikan dengan 3 ya teman-teman. Nah, jadi ini hilang. Yang tersisa adalah, kita coba pakai pena boleda. Y aksen yang kedua itu sama dengan minus 12X aksen yang kedua ditambah 39 ya teman-teman. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah Y aksen kedua sama dengan minus 12X aksen kedua ditambah 39. Terima kasih.